Hujan deras kurang lebih 3 jam, guyur Kabupaten Teluk Wondama. Hari Minggu, tepat jam 7 malam, hujan deras mengguyur seantero Semenanjung Kabupaten Wondama. Hujan deras kurang lebih 3 jam pada pukul 12 malam hingga jam 3 subuh. Hampir seantero sungai yang melintasi kota Wondama banjir. Namun hanya 3 sungai yang meluap hingga ke rumah warga. Akibat luapan sungai tersebut, puluhan rumah warga terendam air bercampur lumpur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kabupaten Teluk Wondama, Aser Waroi, ketika ditemui wartawan Kasuari TV di lokasi pemukiman warga terendam bencana banjir tadi malam, mengatakan sebanyak 68 rumah warga kampung Isei terendam air bercampur lumpur, sementara untuk kampung Kaibi ada sebanyak 27 rumah warga yang terdampak kemasukan air dan bercampur lumpur, serta satu rumah milik kepala kampung Kaibi mengalami rusak ringan. Saat ini, pihak BPBD sedang melakukan pendataan, termasuk dengan kerugian harta bendanya. Saat ini, kata Kepala BPBD, tim penanganan bencana yang di dalamnya terdapat anggota TNI, Polri, serta Dinas Sosial, dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum sedang melakukan tupoksi tugas masing-masing. Banjir di Kabupaten Wondama bukan baru sekali. Oleh sebab itu, Kepala BPBD Wondama juga berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat maupun Provinsi Papua Barat dalam penanganan bencana di Wondama. Sebab menurut Kepala BPBD Wondama, apabila hanya mengharapkan APBD Kabupaten Wondama tidak mampu mensiasati dan normalisasi sungai yang banyak dengan ukuran besar, sehingga butuh bantuan anggaran dari pusat dan juga Provinsi Papua Barat. Sebab kata Kepala BPBD Bencana Alam datang tanpa pemberitahuan dulu. Oleh sebab itu, Kepala BPBD berharap manusia harus lebih waspada. Kata Kepala BPBD, banjir datang bukan hanya fasilitas rumah warga yang terdampak, termasuk fasilitas umum seperti jembatan dan jalan raya, serta drainase. Untuk kekurangan macam air bersih dan lain, kami telah koordinasi dengan PU. Untuk makan, Dinas Sosial sudah siapkan. Air bersih itu PU yang nanti sebentar akan jalan dengan trek untuk bagi air bersih sekaligus bikin bersih rumah. Ada 2 unit kendaraan, 1 unit untuk bersihkan jalan, 1 unit air bersih untuk warga yang terkena dampak. Nah, itu yang sudah kami lakukan karena kami punya tim kebencanaan. Jadi kami tidak kerja sendiri BPBD, tetapi di situ ada polisi, ada TNI, ada rumah sakit, ada dinas sosial, ada lingkungan hidup. Semua OPD yang terkait pasti terlibat karena ada tim tanggap darurat. Pertama pada saat pemeliharaan, karena dalam kebencanaan itu kan ada 3 hal: pra bencana, pasca bencana, dan rehab rekon. Di pra bencana ini yang kami butuh dana untuk bagaimana bisa mengatasi sebelum bencana ini. Kami mohon kepada pemerintah pusat supaya ada dana DAK khusus kebencanaan yang diberikan kepada daerah. Biar daerah juga bisa merencanakan penanganan ini seperti apa. Karena kalau kami berharap sendiri bencana ini berharap untuk kabupaten sendiri tidak mampu, tidak bisa. Itu harapan-harapan yang saya selaku Kepala BPBD. Kepala Kampung Isei juga membenarkan sebanyak 68 kampung warganya terendam air dan lumpur. Akibat luapan sungai Ati, sejumlah alat elektronik membeler ikut terendam karena tidak sempat diamankan. Sebab kondisi banjir terjadi pada jam 1 malam hingga jam 3 subuh. Ya, 30 Mei 2022 sekitar jam 1 malam. Sebelumnya hujan mengguyur pada kampung kami pada jam 9 sampai dengan jam 1 malam, dan banjir turun pada jam 1 malam. Nah, di situ warga kami terendam dengan banjir itu sekitaran 60-an rumah. Sementara warga kampung Kaibi, Welem Anaruri, mengatakan air mulai meluap pada jam 2 malam. Dirinya tidak sempat membereskan harta benda selain ijazah yang diselamatkan, bersama dengan keluarga mencari titik aman untuk berteduh.
sekitar jam 12 lewat setengah 1 itu kita sudah melihat bahwa air semakin meluap. Akhirnya kita pantau di depan rumah di sebelah arah ke gunung, air semakin bunyi yang bergemuruh. Akhirnya kita lihat sudah muncul banyak kayu-kayu yang arahnya ke rumah kita di laut dan juga ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar kali di sini. Akhirnya kami berikan suara kepada ibu-ibu dan semua keluarga untuk harus menghindar. Mengungsi ya? Iya, mengungsi. Memiliki firasat bahwa memiliki firasat bahwa akan terjadi banjir besar. Akhirnya karena sudah pengalaman berkaitan dengan banjir 4 Oktober 2010. Akhirnya kita mendengar gemuruh hujan, gemuruh banjir yang turun. Akhirnya kita juga menyimpan seperti saya ya ijazah, surat-surat yang penting gitu. Harus. Salah satu warga Kaibi, Welem Baibaba, mengatakan banjir yang turun dari sungai kecil di depan rumahnya bercampur dengan kayu gelondongan dan lumpur serta air yang sangat deras. Air setinggi betis kaki orang dewasa yang sempat masuk ke dalam rumah. Warga juga mengaku tempat tidur serta harta benda lainnya terendam air bercampur lumpur. Kira-kira sore sekitar jam 7 itu sudah mulai hujan. Nanti sampai jam 10 ke atas itu sudah mulai turunnya air sampai menjelang jam 12 itu sudah datangnya deras sekali. Langsung dengan dia punya material dari gunung turun. Sudah dari situ kami langsung menghindar dari rumah karena sudah deras sekali. Sempat mengungsi? Iya, sempat mengungsi. Pas mengungsi langsung banjir sudah tiba dengan kayu-kayu semua. Sampai Sementara salah satu seorang warga kampung Ramiki, William Karubui, yang merupakan kampung tetanggaan dengan kampung Kaibi, meminta pemerintah dalam hal ini wajib menormalisasi sungai-sungai yang melewati kampung sepanjang Semenanjung. Sebab kata William Karubui, apabila tidak diperhatikan, baik maka ketika turun hujan akan terjadi banjir dan berdampak ke pemukiman warga. Hal sungai-sungai kecil ini, pemerintah lalu lalang cuma lihat saja bilang anggap biasa. Coba pemerintah dia perhatikan hal ini supaya masyarakat bisa aman. Sekarang buktinya apa? Pemerintah daerah sampai dewan cuma anggap itu biasa saja. Sungai-sungai yang Jangan ada anggap biasa ya. Iya. Jadi seharusnya pemerintah harus turun lihat hal ini. Iya. Jadi yang kami harapkan itu seperti itu saja. Terima kasih lagi. Banjir terjadi di 2 distrik Rasiei dan Wandiboy. Hingga saat ini, pemerintah sedang melakukan pembersihan menggunakan alat berat dan truk untuk mengangkat lumpur dan kayu yang menghalangi jalan raya Rasiei Wasior. Dari Kabupaten Teluk Pondama, Solvirum Korem mengabarkan.